في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem, salam sejahtera saudara-saudara. Ini untuk yang kesekian kali saya berbicara tentang nama Isa dan Yesus. Apakah sosok Isa adalah sama dengan Yesus dalam iman Kristen? Pertama-tama harus saya sampaikan ini masalah bahasa. Dan masalah bahasa itu tentu harus dibedakan dengan muatan teologisnya. Agama itu semakin jauh dari tempat asal-usul munculnya dan perkembangannya mula-mula, maka semakin mengalami distorsi minimum dalam peristilahan. Misalnya, kalangan orang-orang Kristen di Indonesia, sejak Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh terjemahan baru, di mana istilah-istilah Ibrani itu langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nama-nama Ibrani langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya Abraham tetap menjadi Abraham. Sementara dalam Alkitab terjemahan lama dan Alkitab dalam bahasa Melayu sebelumnya, kadang-kadang istilah itu dipakai dalam bahasa Indonesia setelah mengalami perkembangan perubahan dalam bahasa Arab, misalnya Ibrahim, Isa Al-Masih, sehingga sebelum terjemahan baru nama Ibrahim, nama Yakub lebih populer ketimbang Abraham dan Yakobus misalnya. Nama Yahya lebih populer daripada Yohanes misalnya. Saudara-saudara yang terkasih, ini tidak mengurangi makna dari tokoh-tokoh yang dijelaskan dalam terjemahan Alkitab tersebut. Jadi kira-kira semakin jauh agama itu dari pusat muncul dan perkembangannya mula-mula, semakin pula mengalami penyesuaian-penyesuaian karena kebudayaan yang berbeda dan kebudayaan yang baru. Misalnya, kita bisa melihat ketika orang Indonesia membandingkan, katakanlah misalnya antara Kristen dan Islam misalnya. Dia mengatakan Ibrahim dalam Islam dan Abraham dalam Kristen. Ini pasti yang membuat perbandingan itu hanya membaca satu terjemahan Alkitab. Karena dalam Alkitab terjemahan baru memang langsung dari bahasa Ibrani Avraham menjadi Abraham. Sementara kalau misalnya dia membaca saja Alkitab dalam bahasa Arab misalnya ini. Ini adalah Alkitab terjemahan dalam bahasa Arab berdampingan dengan bahasa Ibrani. Nah, di sini nama Abraham muncul dalam teks Ibrani, tapi nama Ibrahim juga muncul dalam bahasa Arab. Misalnya, Sefer Tolidot Yesua Hamasiyah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sementara dalam terjemahan bahasa Arab, Kitabu Milati Yesu Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Jadi seandainya orang Indonesia membaca lebih dari satu terjemahan Alkitab, apalagi bahasa aslinya, mungkin tidak mengalami semacam kebingungan-kebingungan peristilahan. Nah, persoalan nama Isa itu tentu lebih kompleks. Mengapa? Karena nama Isa di Indonesia diperkenalkan oleh agama Islam yang memiliki konsep teologis yang berbeda dengan kekristenan. Misalnya soal keilahian Yesus Kristus, sebutan Yesus sebagai putra Allah misalnya, yang itu tentu sering memancing kesalahpahaman. Dan
kecenderungan untuk mengukur agama orang lain dari ukuran teologis atau agamanya sendiri. Tentu ini sebuah perbandingan yang menurut saya itu tidak fair, karena kita tidak bisa menilai agama orang lain dari perspektif agama kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan nama Isa? Nah, kali ini saya tidak membahas tentang sudut teologis agama Islam. Ya, karena itu saya kira juga di luar dari kewenangan saya untuk membahasnya. Tapi saya akan membahas perkembangan nama Yesus itu dalam komunitas-komunitas agama kuno, ya, setelah kekristenan. Jadi kira-kira seperti ini, saudara-saudara. Pertama, nama Yesus itu adalah nama terjemahan Latin dan Yunani dari aslinya bahasa Ibrani, yaitu Yeshua. Yesus Kristus itu adalah terjemahan dari Yeshua HaMashiach. Mengapa kita lebih akrab dengan bahasa Yunani dan bahasa Latin? Karena bahasa Yunani adalah lingua franca, bahasa umum yang dipakai di wilayah Israel pada abad pertama, khususnya dari wilayah Yerusalem ke arah barat. Sementara Yerusalem ke arah timur dan selatan itu banyak digunakan bahasa Suryani atau bahasa Aramaik. Nah, komunitas gereja mula-mula misalnya disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1, di mana gereja mula-mula di Yerusalem yang berdiri tahun 33 Masehi yang dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus itu menggunakan bahasa Aram dan Ibrani sekaligus bahasa Yunani. Mengapa? Karena itu ada komunitas orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani adalah orang-orang Yahudi diaspora yang mereka terbiasa menggunakan bahasa itu semenjak abad ketiga sebelum Masehi ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Dan Yesus berkarya di wilayah Galilea. Dalam Alkitab disebutkan Gilil Hagoyim. Galilea wilayah bangsa-bangsa, tentu dengan segala kompleksitas budaya dan bahasanya. Nah, karena itu ketika Yesus misalnya bertemu dengan Nikodemus, seorang imam anggota Sanhedrin yang percaya akan kemesiasan Yesus, tentu dia menyapanya dengan Yeshua HaMashiach. Tetapi ketika dia ketemu dengan misalnya perwira Romawi di Kapernaum, tentu dia membacanya dengan Yesus Kristus. Nah, ketika dia bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, bahasa Ibrani adalah bahasa klasik yang hanya dipakai di ibadah-ibadah bait suci dan sinagogi. Murid-muridnya lebih menyapanya dengan Yesu Mesiha atau Yesus Mesias dalam bahasa Aramaik. Ketika gereja berkembang ke arah barat, tentu bahasa yang dipakai saat itu adalah bahasa Yunani Koine sebagai bahasa internasional. Maka Injil sampai kepada kita dalam bahasa yang lebih luas dipakai pada waktu itu. Tetapi untuk perkembangan Injil ke wilayah timur dan selatan juga dipakai bahasa Aram. Itulah sebabnya kita mengenal liturgi dari kekristenan Syria, baik itu Ortodoks Syria, Katolik Syria, Maronit, Gereja Katolik Malabar, Gereja Assyria Timur Katolik, itu menggunakan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Kristus, yaitu bahasa Aramaik. Nah, saudara-saudara, dari perkembangan ini maka kekristenan mula-mula akrab dengan kata Yeshua HaMashiach, akrab dengan kata Yesu Mesiha, dan juga kata Yesus Kristus. Nah, sementara dalam bahasa Aramaik itu ada beberapa dialek. Ada dialek Galilea, ada dialek timur, ada dialek barat. Dialek barat itu dialek Damaskus. Misalnya kalau menyebut Murunu Yesu Mesiho, misalnya Our Lord Jesus Christ. Tapi di timur, Maran Yeshua Mesiha, Maran Isu Mesiha.
misalnya. Jadi kata Isa itu sering dilafalkan menjadi Ishowa, Iso, kadang-kadang Yesu, kadang-kadang Isa. Mengapa demikian? Ini fonetik koresponden. Seperti kata Yisai, bapaknya Daud, itu disebut Isai. Kata Yesayahu menjadi Yesaya dalam bahasa Indonesia, dan Isaya dalam bahasa Arab. Yerusalem dalam bahasa Ibrani menjadi Ursalim. Yermiyahu dalam bahasa Ibrani menjadi Irmia. Dan banyak contoh yang lain. Begitu juga kata Yeshua, huruf Yud di sini sering berkorespondensi bunyi dengan huruf alif, kadang-kadang huruf ain. Misalnya Ishowa, itu misalnya tertulis dalam buku terjemahan karya Flavius Josephus ke dalam bahasa Arab yang dilakukan oleh Mikail Asuryani. Fi hadal zaman ya isu rojulun hakim ismuhu Iswa. Pada zaman itu hiduplah seorang bijaksana namanya Iswa. Nah, kenapa kata Yesua menjadi Iswa? Seperti kata Yesayahu menjadi Isaya, Yisai menjadi Isai. Begitu juga Yesua bertukar menjadi Iswa, dan huruf Shin, Lamed, Vav, Mim, Shalom misalnya. Kadang-kadang bertukar menjadi Sin, Lam, Alif, Mim, Salam. Shalom alaihim menjadi Salamu alaikum. Atau dalam bahasa Arab Shlomo lechon misalnya. Ini keserumpunan bahasa. Karena itu di Syria Barat kadang-kadang digunakan kata-kata Isa Mesiha atau Yesu Mesiha. Di Syria Timur digunakan kata-kata Isa Mesiha. Nah, ini dialek-dialek yang hidup berkembang tidak hanya di komunitas Kristen. Misalnya terjemahan Alkitab dalam bahasa Suryani yang dikenal baik itu misalnya Old Syriac Bible maupun Pesito atau Pesita. Nah, Pesito kadang-kadang dibaca Pesita, maka Isu kadang-kadang dibaca Isa, Aluhu dibaca Allaha, artinya Allah. Mesihu Dagalu menjadi Mesiha Dagala, artinya Al-Masih Dajjal. Hanahu Mesiha Dagala, hadza huwa Al-Masihu Dajjal. Misalnya disebutkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dalam Alkitab Pesito misalnya, atau Pesita dan sebagainya dan sebagainya. Alhasil, maka sebagaimana kata Shalom, Shin, Lamed, Vav, Mim, O-nya di situ yang disebut matras leksionis digantikan huruf alif menjadi sin, jadi shin menjadi sin, lam, alif, mim, salam. Maka kata Yeshua, Ishowa, Iso menjadi Isa. Saya katakan tadi tidak hanya bertumbuh di komunitas Kristen, tetapi nama ini juga dipakai oleh agama-agama kuno setelah munculnya kekristenan. Misalnya agama terang. Agama ini muncul di abad ketiga, dibawa oleh seorang nabi yang bernama Mani. Mani ini membawa agama baru yang dikenal dengan Dina Nuhra. Dina itu artinya ad-din, yaitu agama. Nuhra itu artinya an-nur, jadi agama terang. Jadi agama terang itu memiliki kitab yang namanya Evangelium de Mani, jadi kabar baik dari Mani, seorang nabi yang mendakwahkan dirinya pada masa kekerajaan Persia, jadi abad ketiga. Nah, saat itu Nabi Mani itu mengajarkan ada 3 tentang Isa. 3 Isa itu ada 3 Iso atau Iswa itu artinya 3 sosok Yesus dalam pemahaman orang-orang agama
Mani yang dipimpin oleh nabi ini yang dikenal Manikianisme atau disebut sebagai Dina Nuhra atau agama terang. Yang pertama adalah yang disebut Iso Jiwa atau Isa Jiwa, adalah Isa Sang Pencerah. Isa Jiwa itu adalah Yesus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum kehadirannya ke dunia. Dan Isa Jiwa itu menuntun jiwa-jiwa manusia mulai dari Adam sampai nabi-nabi berikutnya sampai pada zamannya Mani sendiri, menuntun untuk menyadarkan kepada nabi-nabi itu bahwa manusia itu sesungguhnya adalah percikan dari diri ilahi sendiri, yang manusia itu tidak sadar tentang hakikat dirinya. Itulah yang namanya Iso Jiwa atau Isa Jiwa. Yang kedua adalah Iso Mesiha atau Isa Mesiha, yaitu Isa Al-Masih. Ya, Iso Mesiha itu adalah Yesus yang secara sejarah pernah datang sebelum Nabi Mani. Nah, Yesus inilah yang disebut nabinya orang Yahudi. Lalu yang ketiga adalah Iso Patibilis atau Isa Patibilis. Itu adalah Isa yang menderita. Isa tidak benar-benar menderita karena jiwa yang sesungguhnya itu tidak bisa tersentuh oleh penderitaan. Ini ajaran dari agama Mani. Maka penderitaan Isa atau Iso Patibilis itu hanya tampaknya saja, karena apa? Memberikan percontohan bagaimana tentang manusia harus mengambil jalan kepasrahan kepada Tuhan itu sendiri. Kemudian apa yang diajarkan selanjutnya oleh Nabi Mani? Nabi Mani itu menyebut diri sebagai nabi penyempurna. Karena itu dia menggunakan istilah di dalam bahasa Aramaik yaitu kut mata dan nebye, penutup nabi-nabi, atau kut mata desliche, penutup utusan-utusan atau penutup para rasul. Karena apa? Karena Nabi Mani ini mengklaim diri sebagai Parakletos yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri yang akan datang setelah dirinya. Dalam iman Kristen, Parakletos itu adalah Roh Kudus. Tetapi oleh Nabi Mani dipahami kehadiran dirinya sebagai seorang nabi penutup atau kutmata denebia. Inilah ajaran tentang Dina Nuhra atau agama terang yang diajarkan oleh Nabi Mani pada abad ketiga. Setelah itu ada lagi ajaran yang dikenal dengan Nasrani Mandayan. Nasrani Mandayan ini munculnya di abad keempat setelah Masehi. Nasrani Mandayan ini tentu berbeda dengan Nasrani di abad pertama. Istilah Nasrani di abad pertama itu adalah sebutan untuk para pengikut Yesus dari Nazaret yang berlatar belakang Yahudi, yaitu gereja Yerusalem, yang disebut gereja Nasrani mula-mula, atau gereja Nostrim perdana, atau gereja Nisarim perdana yang disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5, di mana Rasul Paulus disebut sebagai salah satu atau salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Dan sebutan Nasrani itu memang sebutan untuk gereja di Yerusalem yang bagi mereka berlaku hukum Musa yang nantinya oleh para rabi dirumuskan sebagai Taryak Misfot Muse, yaitu 613 hukum Musa. Sementara Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di Antiokialah mula-mula pengikut Yesus di luar Yerusalem itu disebut Kristianos atau Kristiani. Jadi ada dua corak kekristenan mula-mula. Kekristenan Yahudi yang berpusat di Yerusalem yang lebih disebut dengan kaum Nasrani, yang berlaku bagi mereka hukum Musa sebagaimana yang ditetapkan oleh para rabi Yahudi sendiri, bahwa orang-orang Yahudi berlaku atas mereka hukum Musa, termasuk sunat, termasuk imamat pasal 11, ya, termasuk hukum edot atau hukum peringatan, termasuk mispatim, hukum yang bersifat universal. Jadi ha edot, vh hukim, vh mispatim, yaitu hukum peringatan. Misalnya
jangan makan daging di pangkal paha untuk memperingati peristiwa Nabi Yakub yang digelari Yisrael atau Israel. Ya, lalu jangan makan anak kambing bersama susu induknya agar orang Israel tidak menyerupai pemujaan Dewi Asyera sebagai dewi kesuburan bangsa Kanaan. Lalu hukim itu adalah hukum khusus, misalnya Imamat pasal 11 dilarang makan unta, dilarang makan kelinci, dilarang makan pelanduk, dilarang makan babi, dilarang makan cumi-cumi. Ikan-ikan yang tidak bersisik, misalnya ikan patin nggak boleh dimakan, itu hanya khusus bagi orang Yahudi. Sementara bagi jemaat bukan Yahudi yang disebut kaum Goyim, berlaku apa yang dikenal sebagai Sefa Misfot Benin Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh, tentu boleh makan babi di sana, tidak ada aturan Yahudi itu. Kekristenan mula-mula memang bergerak di 2 model, yaitu untuk Yehudim dan untuk Goyim. Inilah Nasrani di abad pertama. Tentu berbeda dengan Nasrani di abad keempat. Karena Nasrani di abad keempat itu mereka memiliki pandangan bahwa sesungguhnya Yesus yang adalah anak Maryam tanpa seorang ayah itu disebut sebagai Mesias orang Yahudi saja. Dan karena mereka tidak menekankan kepada Sang Kristus sebagaimana ajaran Kristen, tapi dia mengembangkan ajarannya sendiri. Sehingga karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di abad keempat itulah, maka orang-orang Kristen di dunia Arab sampai sekarang mereka tidak sejahtera dipanggil sebagai orang Nasrani, tapi mereka menyebut Masehi, orang-orang pengikut Yesus yang adalah Mesias. Dan salah satu dari kitab kaum Nasrani Mandayan ini dikenal dengan Haran Gawaita. Dalam kitab ini, saudara-saudara, disebutkan setelah Maryam mengandung 9 bulan tanpa suami, Dela Yahib Maryam Bat Musa. Setelah dikandung tanpa suami, Maryam putrinya Musa. Jadi di dalam buku yang dikenal Haran Gawaita itu, Maryam itu bukan dari terah atau keluarga Daud, tapi dari keluarga Amram. Amram itulah yang menjadi bahasa Arab Imran. Dan Imran atau Amram itu punya 3 anak, yaitu Miriam, Musa, dan Harun. Mungkin kitab Haran Gawaita itu mengaburkan antara sosok Miriam, saudari Musa dan Harun, dan Maryam dalam perjanjian baru. Maka disebutkan dalam kitab Haran Gawaita bahwa Yesus itu atau Isa Mesiha itu adalah merupakan putri dari Musa dan cucunya dari Imran atau cucunya dari Amram. Nah, saudara-saudara, 2 agama yang saya sebutkan ini menggunakan kata Isa, juga menggunakan kata Iso, ya tergantung dialeknya. Tetapi apakah sosok Isa dalam konteks agama Mani atau sosok Isa Mesiha dalam konteks Haran Gawaita, kitabnya kaum Nasrani Mandayan, itu sama dengan sosok historis Yesus Kristus atau Yeshua HaMasiah dalam perjanjian baru? Tentu sosok yang dimaksud itu adalah Yesus yang sama tadi. Tetapi karena dia mengembangkan teologi yang berbeda, teologi kaum Nasrani Mandayan yang menganggap bahwa Maryam itu adalah keluarga Amram, atau agama terang atau Dina Nuhra yang dipimpin oleh Nabi Mani sebagai penutup segala nabi, yang menganggap bahwa ada Isa jiwa, Isa Patibilis, dan Isa Mesiha, tentu berbeda dengan ajaran Kristen. Tetapi istilah Isa, Isoa, Iso, Yesua itu berasal dari bahasa yang sama dan dia bermaksud merujuk kepada tokoh yang sama. Soal agama Dina Nuhra atau agama terang ini
atau agama Nasrani Mandayan ini tidak bertemu dengan sosok Yesus sejarah, Yesus historis sebagaimana yang dikenal sumber-sumber dari abad pertama, yaitu sumber-sumber primer yang hanya berjarak puluhan tahun setelah peristiwa, itu soal yang berbeda. Nah, karena itu inilah gambaran tentang perkembangan penggunaan istilah Yesua, Yesus, Yesus Kristus, Isa Mesiha, Iswa Mesiha, ya, atau Isa Al-Masih. Itu hal-hal yang menurut saya adalah wilayah bahasa, bukan wilayah teologi. Itu yang pertama. Karena itu yang kedua saya ingin memberikan contoh yang sering saya sampaikan. Ketika orang bertanya, samakah tokoh Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus? Lalu saya jawab, ini ada dua yang mengaku diri gereja. Satunya gereja Isa Al-Masih, salah satu anggota PGI, yang pandangannya sama dengan gerejamu dari Katolik, dari gereja Ortodok, dari gereja Protestan, Sinode GPIB, Sinode HKBP, Sinode GKJW. Sama pandangannya tentang Yesus. Ataukah Anda memilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir menurut ajaran Nabi Joseph Smith sebagai nabi terakhir dari Amerika yang muncul baru abad 19. Anda pilih mana? Nah, teman-teman ini mengatakan, saya pilih Yesus Alkitab. Enggak, saya tidak tanya itu. Saya tanya, pilih gereja Isa Al-Masih yang menyebut Yesus sebagai Isa, tapi pandangannya tentang Yesus, kristologinya sama dengan kristologi kita, atau Anda pilih gereja Mormon yang pakai nama Yesus Kristus, tapi Yesusnya berbeda dengan Alkitab. Saya pilih gereja Isa Al-Masih. Ya, berarti itu bukan sekedar namanya, tapi yang dipenting adalah teologinya. Tentu teologinya bisa berbeda dengan kita. Sebagaimana teologinya agama Mani, teologinya Nasrani Mandayan berbeda dengan kekristenan dari abad pertama, kekristenan mula-mula baik Nasrani di Yerusalem maupun Kristiani yang ada di Antioquia. Tetapi terlepas daripada itu, persoalan bahasa harus dikembalikan pada bahasa. Dan teologi adalah wilayah lain yang menjadi wilayah bagi yang mengimaninya. Kiranya gaduh persoalan Isa dan Yesus ini segera berakhir agar keutuhan kita sebagai bangsa yang berwajah, yang beruna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu ini tetap kita junjung tinggi. Apalagi di masa-masa menjelang tahun politik seperti ini. Jangan ada kegaduhan-kegaduhan yang terkait dengan masalah-masalah sensitif keagamaan. Karena itu saudara-saudara, kiranya apa yang bisa saya tanggapi, dan mungkin ini tanggapan untuk kesekian kalinya, itu bisa membantu secara khusus teman-teman Kristiani dapat memilih sikap yang bijaksana. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamasiah.